Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tirili Mukhtar dengan NIM 2308 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas 3 notasi pada algoritma, yaitu kalimat deskriptif, flowchart, pseudocode. Oke, baik, langsung saja. Jadi untuk pengantarnya kali ini yaitu notasi. Algoritma tidak selamanya dinyatakan dengan bahasa manusia. Algoritma memiliki berbagai macam notasi. Notasi tersebut bertujuan untuk menyederhanakan kalimat manusia. Jadi, terdapat 3 notasi yang digunakan untuk menuliskan algoritma, yaitu pertama, bentuk uraian atau deskriptif. Yang kedua, flowchart. Yang ketiga, pseudocode. Kita akan membahas yang pertama tadi, yaitu bentuk uraian atau deskriptif. Bentuk uraian atau teks deskriptif, algoritma yang disajikan dalam bentuk uraian yang dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam kalimat deskriptif. Maksud dari kalimat deskriptif adalah dengan menggunakan kalimat yang jelas atau gamblang, tidak ambigu. Tidak ada aturan dalam penulisan notasi deskriptif, seperti orang dapat menuliskan aturan algoritmanya sendiri. Adapun contoh kasusnya yaitu buatlah algoritma notasi deskriptif untuk menghitung dua buah bilangan dengan variabel C sama dengan A ditambah B. Algoritma menghitung bilangan analisis, yaitu input sama dengan A dan B, C sama dengan A ditambah B. Algoritma 1. Menetapkan nilai A, 2. Menetapkan nilai B, 3. Menghitung nilai C sama dengan A ditambah B, 4. Mencetak nilai C sebagai output. Untuk yang kedua yaitu flowchart. Notasi flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Adapun tabel dari flowchart yaitu fungsinya, simbolnya, dan jenis flowchart. Yang pertama, simbol terminator berfungsi permulaan akhir program. Simbol kedua yaitu garis alir atau flow line berfungsi arah aliran program. Simbol ketiga yaitu preparation berfungsi proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Simbol keempat proses berfungsi perhitungan atau proses pengolahan data. Yang kelima, simbol input output data berfungsi proses input output data, parameter informasi. Simbol keenam predefinite
proses atau subprogram, berfungsi permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Simbol ketujuh, decision, berfungsi perbandingan pernyataan penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Simbol kedelapan yaitu on-pack connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Simbol kesembilan, off-pack connector, berfungsi penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Jadi adapun contoh untuk membuat flowchart dalam bentuk algoritma, yaitu langkah membuat nasi goreng. Langkah pertama yaitu proses awal, yaitu mulai. Langkah selanjutnya yang perlu dipersiapkan yaitu nasi, bumbu, minyak, wajan, dan piring. Langkah selanjutnya panaskan minyak di wajan. Langkah selanjutnya tuangkan bumbu di wajan. Langkah selanjutnya tuang nasi di wajan. Selanjutnya aduk hingga merata. Jadi aduk hingga merata ini ada dua pilihan antara ya atau tidak. Jika ya, apakah sudah matang? Jadi langkah selanjutnya itu di sini. Apakah sudah matang? Mempunyai dua pilihan antara ya atau tidak. Jika tidak, maka prosesnya itu kembali ke atas, yaitu aduk hingga merata. Jika selesai aduk hingga merata, langkah selanjutnya yaitu sajikan di piring. Dan jika iya, langsung saja turun ke sajikan di piring. Tidak perlu lagi naik ke atas untuk mengaduknya hingga merata lagi. Setelah itu nasi goreng sudah selesai dan telah dihidangkan. Proses selanjutnya yaitu selesai. Jadi inilah gambaran atau langkah-langkah atau step-step dalam membuat nasi goreng melalui sistem notasi flowchart pada algoritma. Jadi untuk keterangannya itu, dalam pembuatan flowchart tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak, karena flowchart merupakan gambaran dari analisis suatu masalah dengan menggunakan komputer. Jadi disinilah keterangan mengenai algoritma notasi pada flowchart. Adapun urutan dasar dalam pemecahan suatu masalah adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada start, setelah itu read input, turun proses, turun lagi write output, dan yang terakhir end atau selesai. Yang pertama, start. Penjelasan di sini berisi pernyataan dalam mengawali proses pengolahan. Turun ke read, berisi pernyataan seperti membaca data dari peralatan input. Turun ke proses, berisi kegiatan proses sesuai dengan data yang telah dibaca. Turun ke write atau output, berisi pernyataan hasil dari proses yang telah dilakukan ke peralatan output. Dan yang terakhir turun ke end atau selesai, berisi pernyataan mengakhiri proses dari pengolahan. Jadi inilah urutan dasar dalam pemecahan suatu masalah
dalam notasi flowchart. Jadi lanjut lagi, yang terakhir membahas tentang pseudocode. Oke, langsung saja. Notasi pseudocode merupakan notasi algoritma yang penulisannya menyerupai bahasa pemrograman. Pseudocode berisi struktur sederhana yang bisa dipahami dan dibaca manusia. Keuntungannya adalah memudahkan menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Adapun contoh kasus pada pseudocode ini yaitu buatlah pseudocode menghitung luas segitiga. Algoritma hitung luas segitiga. Kamus. For L T A dengan integer. Algoritma T lebih besar T 8, A besar 10, L besar 0,5 dikali T dikali A. Right adalah L. Jadi untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan para penonton dapat memahami apa yang telah saya paparkan di pertemuan kali ini, yaitu mengenai membahas 3 notasi pada algoritma, yaitu bentuk uraian atau deskriptif. Yang kedua, flowchart. Dan yang ketiga yaitu pseudocode. Mudah-mudahan dari ketiga aspek ini mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah dimengerti penjelasannya mengenai 3 notasi pada algoritma. Jadi sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.